Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Rian Alvin dalam acara Indonesia COVID Club. Seperti yang kita tahu, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya itu tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. Virus ini dikenal dengan SARS-CoV-2. Dalam waktu singkat, pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia meningkat tajam. Semula ditemukan di awal bulan Maret berjumlah 2 orang. Hingga saat ini, pasien terkonfirmasi COVID lebih dari 30.000 orang dan lebih dari 1.500 orang diantaranya meninggal dunia. Dengan sebagian besar penyebab pasien meninggal dunia adalah pasien baik terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi dengan penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan kelompok rentan seperti lansia, perokok, dan ibu hamil. Sampai saat ini, kasus COVID-19 konfirmasi merata di 34 provinsi di Indonesia, dengan prevalensi terbanyak di Pulau Jawa, Sulawesi, dan Bali. Ironisnya, di tengah pandemi COVID-19 dan meningkatnya jumlah kasus, masih banyak berita hoax yang tersebar di masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman warga terkait COVID-19 dan respon warga terkait hoax yang beredar di masyarakat, kami dari tim Indonesian COVID Club akan memberikan tantangan kepada warga untuk menentukan apakah pertanyaan yang kami berikan adalah hoax atau fakta. Let's check it out. Enggak. Bisa. Bisa. Tidak. Tidak. Baik. Sampai saat ini, Badan Kesehatan Dunia atau WHO masih meyakini bahwa penyebaran virus corona ini atau COVID-19 adalah lewat droplet, tidak melalui udara. Ya, jadi pada saat seorang pasien yang terinfeksi oleh virus COVID ini bersin, batuk, atau berbicara, mereka dapat mengeluarkan droplet yang dapat menularkan kepada orang lain. Tidak. Ya. Asap rokok itu tidak menularkannya. Bisa. Jadi apabila seseorang merokok dan dia tidak terinfeksi oleh virus COVID, maka dia tidak akan menularkan virusnya melalui asap rokok. Tetapi apabila perokok ini seorang penderita COVID, dia bisa menularkan ke orang lain lewat tadi droplet. Jadi bukan asap rokoknya yang menularkannya dari seorang perokok yang terinfeksi oleh COVID-19. Iya. Bisa, ya. Soalnya bisa. Kemungkinannya kecil karena sampai hari ini belum ada penelitian yang mendukung ke arah sana. Pada awalnya diduga memang dari hewan ke manusia, kemudian berlanjut antar manusia. Ya, yang sudah dilaporkan selama ini memang ada beberapa kasus yang terjadi di New York. Pernah dilaporkan harimau, ya, harimau tertular oleh yang merawat, petugas kebun binatang yang merawat. Jadi ada sekitar 6 atau 7 ekor harimau di Amerika Serikat yang terbukti terinfeksi virus COVID ini setelah yang merawat tadi terkena virus. Kemudian kasus yang selanjutnya anjing di Hong Kong, ya. Kasus yang lain kucing di Belgia. Ini juga terinfeksi setelah pemiliknya terkena virus COVID. Nah, tapi sampai saat ini yang mana yang pasti kita masih dalam proses penelitian. Banyak penelitian yang menyebutkan sampai saat ini yang terbukti antar manusia. Awalnya
dari hewan ke manusia, kemudian antar manusia, dan akhir-akhir ini ada beberapa bukti yang menyebutkan hewan piaraan tertular dari pemiliknya. Jadi kita masih memerlukan banyak penelitian untuk membuktikan. Iya sih, iya jelas. Iya. Bisa dapat. Penjelasannya, selama jenazah COVID ini kita tangani, kita tata laksana dengan prosedur penanganan jenazah COVID, insya Allah tidak akan menularkan. Karena tadi kembali ke cara penularan virus COVID ini adalah melalui droplet. Tetapi seandainya jenazah COVID ini tidak kita tangani dengan tata laksana, masih mungkin berpotensi untuk menular. Misalnya dropletnya tadi ya, sekret yang keluar dari tubuh masih bisa menulari kalau tidak ditangani dengan betul. Tapi insya Allah selama prosedur penanganan jenazah COVID ini sesuai dengan tata laksana SOP yang berlaku, insya Allah tidak akan menularkan. Iya. Iya. Bisa juga jadi tertular lagi karena kondisi si orang tersebut nggak fit gitu, nggak Oh, jadi bisa tertular lagi. bisa kembali. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa apabila seorang sudah terinfeksi atau terkena virus COVID ini, maka akan memiliki daya tahan tubuh yang baik untuk proses selanjutnya. Nah, beberapa kasus yang terjadi di luar melaporkan bahwa ada beberapa penderita yang setelah dinyatakan sembuh ternyata tertular lagi. Apakah ini karena infeksi baru ataukah reinfeksi? Ini masih dalam penelitian, tapi sampai saat ini kita meyakini bahwa seseorang yang sudah tertular akan memiliki kekebalan tubuh untuk tidak terkena infeksi yang sama. Dengan air dan sabun. Sanitizer? Lebih baik mencuci tangan dengan sabun. Ya. Hand sanitizer bisa kita gunakan apabila kita tidak dalam rumah atau jauh dari rumah yang tidak ada fasilitas untuk cuci tangan. Misalnya bepergian keluar rumah ya, yang kita sulit menemukan air mengalir. Masing-masing ada sisi positif dan negatifnya. Hand sanitizer lebih praktis dibandingkan air sabun karena tidak memerlukan air ya, kita cukup menggunakan alkohol tadi untuk sanitizer. Tapi tetap diperlukan setelah kita memakai 5 kali pemakaian hand sanitizer, dianjurkan untuk tetap mencuci dengan air mengalir. Kemudian yang lain juga bahaya iritasi. Terlalu lama menggunakan hand sanitizer pada orang-orang yang alergi juga bisa menyebabkan iritasi. Terus untuk yang menggunakan air sabun, yang pertama memang kurang praktis dibandingkan hand sanitizer tadi ya. Tetapi dengan menggunakan air mengalir, residu kuman juga akan ikut terbawa air ya, jadi tidak akan menempel seperti pada saat kita menggunakan hand sanitizer. Kemudian untuk membersihkan kotoran yang tampak dan tidak tampak mata, air sabun lebih efektif. Tapi kalau hand sanitizer, kalau tangan kita kotor mungkin perlu waktu yang lama dan mungkin cukup banyak bahan yang kita perlukan. Jadi saya kira yang terbaik tetap menggunakan air sabun dengan air mengalir, tetapi apabila tidak ada karena kita bepergian atau ke tempat umum yang sulit mendapatkan air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Iya. Iya. Dapat. Seperti kita ketahui, penularan COVID ini kan melalui droplet ya. Jadi kita mengupayakan biar kita tidak terkena droplet, salah satunya menggunakan masker sebetulnya, yang paling baik masker. Kemudian cuci tangan, jaga jarak selain itu ya. Nah, face shield ini sebetulnya lebih pas digunakan untuk tenaga kesehatan di tempat pelayan kesehatan yang kontak dengan pasien. Jadi misalnya kita akan melakukan tindakan yang kemungkinan bisa terkena droplet, kita memakai APD tambahan dengan face shield. Yang utama tetap masker, tapi face shield bisa sebagai APD tambahan. Misalnya kalau mau keluar, nah, tapi tetap diupayakan
ada maskernya. Jadi tetap kita upayakan yang terbaik sebetulnya masker. Ya. Tidak. Ya. Bisa jadi. Tidak. Berita bahwa virus corona ini bisa mati di atas suhu 56 derajat Celcius, ya, ada berita yang menyatakan seperti itu. Tetapi apakah sinar matahari bisa membunuh kuman virus corona ini? Sebetulnya tidak seperti itu. Salah satu fungsi berjemur dengan sinar matahari adalah satu, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, kemudian menguatkan otot, tulang. Jadi bukan berarti dengan berjemur virusnya akan mati, tidak, karena virus itu kan hidupnya di dalam sel tubuh, ya. Jadi dengan sinar matahari dari luar tidak akan langsung membunuh virusnya. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi bukan berarti akan membunuh langsung kuman atau virusnya, gitu. Bisa mencegah COVID-19? Enggak. Ya. Tidak. Beberapa pakar mengatakan bahwa sebetulnya suplemen atau vitamin ini dianjurkan, tetapi tidak dalam jumlah yang berlebihan atau banyak atau jangka waktu lama, ya. Vitamin ini sifatnya hanya membantu, misalnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tapi sebetulnya yang paling utama untuk pencegahan penularan itu tetap dengan cuci tangan yang bersih, memakai masker, jaga jarak, seperti itu. Tidak hanya melalui vitamin saja, tetap harus dengan rekomendasi dokter. Penggunaan vitamin jangka panjang tidak boleh berlebihan. Ya, cukup dengan makanan yang bergizi, saya kira sudah bagus dibanding kita terus mengkonsumsi vitamin dalam jangka lama. Antibiotik pencegah kayaknya ya. Mengobati. Ya, efektif. Kayaknya tidak. Tidak. Virus corona dapat menyebabkan infeksi lewat droplet. Jadi penyebabnya adalah virus. Nah, antibiotik adalah suatu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi oleh bakteri. Jadi bukan oleh virus. Nah, jadi berbeda, ya, karena satu penyebabnya virus, kalau antibiotik untuk bakteri. Tetapi seandainya seorang penderita COVID ini mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri, maka bisa diberikan antibiotik. Jadi obat utamanya bukan antibiotik, tetapi kalau ada infeksi yang menyertai bisa diberikan antibiotik. Rata-rata, warga masih mempercayai hoax yang beredar di masyarakat. Mari kita perangi hoax dan sebar dukungan demi mengatasi COVID-19 bersama, demi Indonesia yang lebih sehat. Saya, Rian Alvin, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy, tetap terapkan protokol kesehatan, dan selamat siang.